Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillah haqqa jihadi zakka kalamahu faqala ma yantiqu 'anil hawa wa zakka syar'ahu faqala in huwa illa wahyu yuha wa zakka qalbahu wa fuadahu faqala ma kadzaba al-fuadu wa ma ra'a wa zakka kullahu faqala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa tarham 'ala hadha an-nabiyil karim ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin. فيا أيها الحاضرين الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال أيضا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى أو كما قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. وقال آخرا وبرا بوالدتي walam akun jabbaran syaqiyya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadratal afadil, sahibul fadilah, para guru, para masyayikh, wabil khusus para pejuang dakwah ini, khususnya teman-teman dan rekan-rekan yang ada di Kadi, mudah-mudahan tetap istiqomah karena kemenangan dakwah ini secerah matahari dan datangnya adalah kepastian. Apakah kita tetap istiqomah menunggu giliran-giliran itu dipergilirkan oleh Allah sampai kita diberikan kesiapan, karena kesuksesan itu sangat tergantung dengan kesempatan dan kesiapan. Kesempatan akan datang berulang-ulang, tapi jika kita tidak pernah sempat, maka kita tidak akan pernah diketengahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana alam juga mengajarkan tidak ada buah yang melampaui kekuatan akar, batang, ranting, dan daun. Pada saat buahnya lebih besar, maka rantingnya akan jatuh dan batangnya pun akan terbongkar dan akarnya pun akan terangkat. Itulah kenapa Allah mengumpamakan dakwah ini dengan 3 kriteria utama. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Dengan 3 indikator utama, asluha thabitun, maka tidak ada pohon yang besar kecuali akarnya menghunjam. Wa far'uha fis sama, maka akar yang menghunjam itu akan terlihat dari batang yang tinggi menjulang. Apakah cukup kata Quran? Tidak. Ya. Setelah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha, maka dia akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati luar biasa, merindang, penuh dengan oksigen, buahnya luar biasa. Dugaan saya ini mangga bagi Probolinggo, dugaan saya. Ya. Tapi ingat, biizni rabbiha. Ada yang batangnya menjulang, akarnya tunggang menghunjam, daun dan rantingnya merindang, tapi tak berbuah. Seperti
Ungkapan para ulama, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Kalau ilmu itu tidak lagi dimanfaatkan sebagaimana pohon tinggi menjulang tapi tak bermanfaat tapi tak berbuah, maka yang harus kita perjuangkan dalam jalur dakwah ini memperbaiki kualitas akar rumput kita, menghunjam di hati masyarakat, diperjuangkan menjadi mereka yang dicintai, baru batangnya akan tinggi menjulang, buahnya akan banyak merindang dan pada akhirnya akan mendapatkan keridhaan Allah. Tidak bisa kecuali dengan telatennya perawatan. Waliullah salah satu menyatakan, wali besar Bahyai Hamid almarhum, beliau pernah memberikan ilustrasi yang amat sangat dalam. Allah ini pengen ngasih kita makanan yang enak, air yang bening, daging yang lembut, dimakan nyaman sekali. Tapi saya tanam, ternyata kelapa itu hari demi hari tidak mengeluarkan apapun kecuali mengeluarkan tunas. Saya tunggu sehari dua hari, saya kira sudah bisa dipetik, ternyata tidak. Yang keluar hanya pelepah-pelepah. Kata beliau, wong tak sirami bendino ini, metune kok mekur apa? Makur karo bungka mari napa, Pak? Kelare jandeng metu kelaras kelare wa'ala beres mare doa lah. Masya Allah, saya kira setelah itu langsung buah, tidak. Ada manggar-manggar awalan kecil, saya tunggu 4-5 tahun baru keluar kerocok, keluar belulu, dilihat jatuh lagi, ya Rahman ya Rahim, datang setelah itu. Tidak ada yang bisa menjadikan kita istiqomah kecuali kesabaran dalam perawatan. Pada saatnya buah itu akan datang, walaupun itu semua dibungkus dengan kulit yang tebal, berlapis-lapis supaya higienisnya terjaga. Masalahnya kan kadang orang baru tanam mau panen lalu gak sabar menunggu. Makanya mudah-mudahan teman-teman di istiqomah ya, karena istiqomah itu bisa didapatkan orang yang hanya mencari ridha Allah. Banyak ayat mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Di situ ciri orang yang ingin istiqomah mencari ridhonya Allah, beliau semua bersemangat, beliau semua punya selalu wa ma wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Itu yang disebutkan oleh Allah, generasi yang melingkupi para nabi, sabiqunal awalun. Kenapa mereka kecil kemudian menyebar kemana-mana? Maka Allah menyatakan wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu, punya semangat itu, tak gampang wahan, gak gampang ngelungkruk, gak baperan, gak nangisan. Lima asobahum, terhadap apapun, wa ma dha'ufu wa mastakanu. Dha'ufu ini tidak gampang lemah hati, pikiran dan azamnya, dan jujur. Wa mastakanu, saya belajar apa istakana? Istakanu ini tidak pernah kehilangan kepercayaan diri, tidak pernah kehilangan performa. Badan boleh terluka, tapi mohon maaf ya, tampilan harus tetap gagah. Duit boleh tidak punya, tapi
Ini kalau duduk sudah mereng itu, aduh itu masalah itu. Masalah utamanya hati, ada hubungannya dengan dompet itu. Pak Mastakano. Orang dulu itu Abu Dujanah itu ketika perang itu orangnya begini, kalau tunduk di depan Umar, Masya Allah, tawadu, tapi kalau sudah perang mekrok, Pak. Jujur, pada melempe itu, Pak. Kalau sudah perang, apa kata Sayyidina Umar melihat Abu Dujanah itu? Dadanya itu kecil, tapi kalau sudah perang gini, Pak. Terus jalannya gini. Dia katakan oleh Sayyidina Umar, itu kalau sudah tidak perang, aku luruskan dadanya dengan pedang. Pas-pas. Tidak ada semuanya. Performanya luar biasa. Jangan terlihat seperti orang kalah nih. Coba kita evaluasi cara duduk kita ini, termasuk yang semangat apa tidak ini? Yang kedua, gaya kita ini termasuk orang yang sukses apa yang agak gagal kita ini sebenarnya? Ini memang sukses tuh ada, iya. Jadi malaikat, tidak cocok model gini. Ya penting lah, yes ma yes, dem ma kodem. Dalam satu waktu penting. Begitu itu. Ya, makanya teman-teman IKADI mudah-mudahan terus semangat. Masjidnya sudah besar, tinggal jamaahnya diperbanyak. Halo, ini masjidnya sudah luar biasa, tinggal jamaahnya diperbanyak. Mudah-mudahan kita dulu mulai lampu oleh Ustaz Imam Mudakir sampai Ustaz Hasan Sauri enggak lah Pak, namanya orang ngelihat. Saya kan enggak di sini, orang lihat itu jenengan kalau dilihat tetangga, duh anaknya kok gede, yo kamelok mangan sampean ketok gede, yo pun dino dipangani. Iya kan? Coba kalau loh, anaknya kok pancet cilik, ayo tersinggung enggak jenengan? Dirawat enggak gitu. Dari dulu istiqomah dalam urusan ibadah. Jangan salah dalil. Oh, amal yang baik itu amal yang istiqomah wa in qalla. Sekoni melonlo. Dalilnya apa? Dalilnya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tapi ka iyakum minkum isruna sabirun. Ya kan? Masya Allah. Coba diambil ayat yang lain itu yang tadi saya sampaikan, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna qalil apa kasir, itu dipakai ayatnya kasir ya. Maka benar tugas kita memperbaiki kualitas dan memperbaiki karena banyak itu penting Pak. Pilih banyak apa sedikit? Banyak dah ikhlas, sedikit ikhlas. Ini mana Pak? Ini dalilnya orang pelit ini Pak. Iya nyumbang akeh deh, tapi kan dah ikhlas. Terus titik sing penting akeh. Belajar ikhlas. Coba manfaat mana? 5.000 dengan 5 juta. 5.000 ikhlas, 5 juta rotok ke ikhlas. Manfaat mana? 5 juta ikhlas sirron, tidak ada orang yang tahu. 5 miliar mau memaki, manfaat mana? Jangan salah menempatkan ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Jujur saya kalau bukan karena cinta bersama di jalur ini, mungkin tidak ada banyak orang yang cangkolan berani mengatakan ini kepada teman-teman IKADI. Wong saya ini wong jero, orang pusat. Dekengane pusat, maka saya berani ngomong kayak gini. Untung Ustaz Hasan Sauri tidak datang, saya tetap karena ada di luar kota. Makanya saya sampaikan kepada beliau. Luar biasa.
Ya Ustaz Agus sejak tadi malam WA terus nyampe jam setengah berapa tadi? Setengah 11 ya. Berkah insyaallah, yang penting istiqomah. Mudah-mudahan tambah besar. Kalau kita semangat, kalau tambah besar itu Pak, oh nandur jagung seram benar ker suryo sang kebit-bit Pak. Debu jenengan punya ikannya lele, dikai mangan, dirawat ker masa ini nih goreng. Kenapa? Kalau sesuatu tumbuhnya bagus, cepet, wah itu sehat. Anak-anak kita sehat, dakwah ini sehat. Saya aja sudah kelebihan berat ini, karena tidak bisa membendung laju perkembangan dan pertumbuhan. Mudah-mudahan berkah selalu karena saya berharap untuk bisa sehat itu senang, supaya bisa semangat. Kalau jenengan dengar nama IKADI semangat dan senang, ya kan besar. Tapi kalau dia bilang, Haji ya, mana IKADI? Haji Lenis, ada gitu. Teko, yuk gak enak gak teko. Ya apa nih? Masa pengurus gak teko? Oleh lembek itu saja. Masa kita lupa? Man dalla ala khairin falahu ajru mithla ajri fa'ili. Yang kedua, apa sudah lupa Rasulullah menyatakan wallah la yahdiyanna rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kan begitu ya, ngajak satu orang itu dapat mercy satu. Oh, itu kan sudah janji Rasulullah, tapi di akhirat nanti ya. Mudah-mudahan tadi disebutkan majelis ini majelis surga raudhatun min riyadil jinan. Masya Allah, apa yang tidak nyaman di tempat ini? Oh, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman IKADI diberikan keberkahan. Dan saya juga sangat senang karena beliau juga berpesan, ayatnya juga sangat luar biasa. PR kita ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, sederhana sebenarnya, bagaimana kita ini full totalitas mulai terus menerus meyakini bahwa inna hadzal qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam, bahwa gak ada lagi hudan lil muttaqin, hudan lil mu'minin, syifaun lima fis sudur. Itu gak ada lagi kecuali Quran. Dan banyak sekali orang di luar sana itu menjadikan Quran itu referensi utama untuk memahami apapun di alam ini. Cuman kadang kita itu lupa. Makanya ketika ditanya lima ta'akhirul mu'minuna wa taqaddama ghairuhum, kenapa sih orang-orang mukmin itu jadi mundur? Itu sederhana saja. Nahnu qaumun la naqra, kita ini umat yang kalau tidak karena mutaba'ah nggak baca Quran. Kalau sudah dimutaba'ah, baca Quran. Coba berapa banyak yang baca atau yang bisa baca? Saya mau kamu ke teman IKADI cari data di Probolinggo kota itu kira-kira 50% bisa nggak baca Quran? Belum datanya tuh. Loh, nanti cari. Atau yang paling gampang, di rumah tangga kita itu loh, mulai bapak, anak dan adik-adik kita, semuanya itu nanti diprosentase berapa yang bisa. Karena apa? Perintah awalnya membaca. Fa idza qara'na la nafham. Ketika kita baca, kita itu tidak paham. Sudah tidak mau baca atau tidak bisa baca. Yang baca pun tidak paham. Wa idza fahimna la na'mal. Sebagian yang paham itu tidak mau melaksanakan atau melaksanakan sebagian, maka dikritik sama Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd.
sudah. Yang paham pun belum tentu melakukan, yang melakukan pun belum tentu lah. Terus ditanya, yang paham, baca, ngerti dan melakukan dengan tulus ikhlas itu berapa persen? Jangan-jangan nggak sampai 1%. Nah, Bapak dan Ibu, selama ini mohon maaf, pertanyaan ringan saja menggugah, ini bukan benar salah, saya menggugah kenyamanan hati jenengan. Kita ini yakin tidak sih, mohon maaf, bahwa tujuan hidup kita ini adalah bahagia dunia dan akhirat? Benar tidak? Jenengan termasuk setuju tidak? Bahwa kehidupan kita ini diharapkan supaya bahagia hidup dunia benar kira-kira? Oke, saya ingin tanya sekarang, ketika ngomong bahagia di dunia, jujur saja, kita ini sudah dapat belum? Nah, alon-alon. Bingung kok tidak ada hentinya. Sejak dulu sampai sekarang. Ayo coba, Pak, coba pelan-pelan, Ibu juga pelan-pelan, cocokkan dengan hati. Kira-kira jenengan ini sudah bahagia belum? Arwah, mah beda setengah Apa Allah itu ngasih yang setengah-setengah dah? Ada arwah. Artinya ada yang sudah, ada yang belum, ada yang OTW ya. Jenengan yang mana? Yang OTW tadi? Allah. Usia sudah berjalan berapa lama separuh? Terus voltasenya nggak sampai setengah. Astagfirullahaladzim. Makanya jerembet. Wong di jalan tol gigi loro. Cocok gigi telune protol iku. Duh, nganu, nggak ngajeni sing gawe jalan tol. Mobil Mercy. Gereng mobilnya. Gigi loro. Arep goblok sing nyetir. Arep apa? Perosak ada gigi 1, baru pindah ke gigi 2. Ini teknis murni, tidak bisa. Oke, sekarang gini deh. Menurut jenengan, bahagia itu sulit apa mudah? Mikir boleh, mesti mengiran. Lu boleh lang baru tak mikir dah. Coba. Selama ini yang jenengan, mohon maaf, rasakan alami, bahagia itu sulit apa mudah? Mudah apa mudah-mudahan? Ini beda ya katanya, mudah dengan mudah-mudahan. Kalau mau saya terjemahkan lebih detail, meraih kebahagiaan dalam hidup yang kita inginkan itu gampang, susah apa susah, gampang? Mikir boleh Gusti, makanya tak cuma curi, mikir melolo. Sesuatu yang enak itu dimakan, jangan dipikir. Kalau ada makanan di depan, makan, jangan dipikir. Bini congok melolo, pikir melolo, tidak bisa. Oke, sedikit saya tambah persoalannya. Jenengan itu akan mudah bahagia kalau punya masalah apa tidak punya masalah? Sudah di jamaah reodi apa mati kok. Saya ingin tanya, keberadaan persoalan dalam hidup itu ada hubungannya bahagia apa tidak? Besar apa kecil? Berarti kehidupan jenengan bahagianya tergantung masalah. Angin. Ganjil tau. Nggak bahaya pagi ini. Ya Allah. Bu, mikirnya di rumah. Saya ingin kasih fakta.
Allah ini huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a lakum. Di akhir surah Yasin itu juga gitu. Dikasih semuanya. Alam dikasih. Tanah dilamparkan. Coba Pak, tanah ini diberikan oleh Allah datar, gunungan, ada yang perbukitan. Mohon maaf, sebenarnya untuk siapa? Untuk tanah itu sendiri, untuk hewannya, untuk tanamannya, apa untuk kita? Ayo sendi sorat tanah siapa? Sendi sorat tanah siapa? Ya kita, tak ada wan kewan di sorat tanah, tak ada. Makanya tanah itu murni untuk mengangkat supaya kita tambah bahagia. Makanya jenengan lihat orang yang banyak tanahnya hidupnya tambah bahagia. Sampai keluar ke sini, keluar ke tol itu, kanan kirinya tanah. Tanya-tanya, ada nggak nama jenengan? Ada. Nah saat perbagian itu kemana sampean? Tedung, kajian. Pak, orang makin banyak tanah makin senang. Apa cukup tanah? Enggak. Oleh Allah bukan cuma cukup tanah, bahkan tanahnya dibikin datar. Walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha. Ayat ini sudah hafal belum? Belum. Sudah pernah baca? Aduh hariah. Terus macam apa bayi? Saya mulai di situ itu ganti sampai ganti yang keraton sekarang, dulunya Giant itu saya tahu reng Jember. Terus dia membering Probolinggo ya kok. Apa perintahnya? Ayat ini artinya sudah dipahami? Sebagian sudah. Apa perintah Allah? Dibikin datar nyaman dilalui supaya kamu jalan-jalan sampai ke ujungnya. Sudah? Dia tidak membaik selama ini. Suruh apa sama Allah? Wa kulu mirizki, kulineran. Ambil daharannya, ambil produknya. Ya, saya doakanlah mudah-mudahan bisa keliling Indonesia. Minimal ujung-ujung Pulau Jawa, Banyuwangi, ke Sumenep, ke Cilegon. Iya, kalau ujung perbatasan Probolinggo. Kadang nggak nyampe dari rumah lo nalun, ya Allah, pas mati deh Yerwa, Gusti Pangeran. Mudah-mudahan saya doakan banyak tanahnya, banyak kaplingannya. Tuh amin tak berjanji Wah. Mudah-mudahan banyak bener loh ya propertinya. Tuh, mohon amin tak kuat pasti tak beli. Loh, saya bapak sederhana. Kenapa saya sini tidak punya aset? Karena saya tidak terpikir di sini punya aset. Kalau saya mulai tang ya Allah saya pengen di sini, minta di situ, Allah kasih. Coba jalan besar sana itu, jangan punya aset enggak? Aduh, kir-pengkir menurut. Karena waktu nyari itu begitu lewat jalur besar, duh tak cocok di nanti, tak cocok di sini. Pengkir gitu kata Allah. Di mana jauh cekak di nanti aja lah dengan lalu coba si cocok. Mohon maaf. Yang kedua dikasih apa? Syajarot. Kasih tumbuh-tumbuhan dulu banyak mangga di mana-mana Probolinggo itu. Sebenarnya untuk mangga itu sendiri, untuk codut, apa untuk kita? Ayo yang paling sering menghabiskan mangga itu siapa? Ya kita. Makanya mangga itu bangga kalau kita yang manen. Mencodut tak seneng ya. Coba, sudah ada mangganya, sudah ada duriannya, sudah ada macam-macamnya. Masa kita itu kata Allah, tak seneng sih, kurang selera. Oh ya sudah, kalau begitu al-hayawanat, saya keluarkan seri hewan-hewanan, mulai yang kecil sampai yang besar. Ada yang dikumpulkan di kebun binatang. Kita datang ke sana untuk senang-senang, minimal untuk membandingkan. Mirip. Iya kan? Senang. Coba, ada yang di rumah melihara ikan? Nah, ikan cedol apa koi? Arwana, wow, udah bagus. Ya lumayan lah. Saya tekuk, kok cedol melulu.
apa water kan banyak itu kan yang besar. Oke, kalau ingin besar datang ke lautan. Allah sudah memberikan lahman torian wa tastakhriju minhu khilyatan talbasu. Nah, sudah dikasih ikannya segar, mulai teri, atasnya lemuru, atasnya tongkol, atasnya tengiri, atasnya hiu. Yang sering kita makan yang mana? Tongkol, benih teri, benih ku Aceh. Tuh, coba derulah di situ itu tinggal ngiris. Apa itu tengiri? Apalagi yang jadi apa itu? Apa itu? Sushi, susah ya. Oh, udah banyak. Hari ya sudah dikeluarkan yang baik-baik. Pakun kok Aceh nih, liboli menolong. Gak darah tinggi gimana? Sudah dikasih semuanya. Masih belum seneng juga, ya Allah, dikasih yang terbaik, anugerah terindah bagi seorang lelaki dan perempuan. Apa? Lelaki bagi wanita, wanita bagi lelaki. Jenengan tahu enggak bahwa perempuan itu sengaja diciptakan untuk membahagiakan jenengan? Pak, sadar benar? Tujuan utama menciptakan Hawa itu supaya membahagiakan Adam. Jadi sama sekali salah tujuan kalau perempuan, apalagi salah dugaan dan kesimpulan kalau perempuan tuh bikin menderita laki-laki. Tidak. Perempuan tuh murni dicipta untuk membahagiakan laki-laki, untuk mengangkat kenikmatan dari mulut ke ubun-ubun. Ki mikir terserah. Saya ingin tanya kepada Bapak, istri jenengan anugerah apa musibah? Bu, Bapak itu anugerah apa musibah? Setengah lolo, setengah tak deti Pak. Pak apa mun setengah hari koncang atau begila? Karena setengah ini kok celak. Kadang itu kan lihat suaminya, mole orang. Lihat istrinya gitu, saya ceremi datang. Astagfirullahaladzim. Jadi kata Allah, kalau ada perempuan, mohon maaf, ya jadi apa nggak bisa dinikmati lelaki itu murni yang goblok laki-lakinya, karena tidak bisa mengelola yang terbaik. Jadi kalau ada laki-laki dianggap masalah oleh perempuan, itu yang memang salah kelola perempuan. Sudah senang dengan ini semuanya? Saya belum ngaji nih Pak, saya ingin mendudukkan persoalan dulu ini biar nyaman kita ini. Karena apa? Jenengan itu diamati orang loh, pulang ngaji dari pengajian mas deng-nyerodeng gitu, orang takut mau datang. Diapakan aja di pengajian itu kok mulai deng-nyerodeng, utang tambah akeh, muka bersungut-sungut, kan muka neraka itu. Saya yakin benar tidak semuanya yang hadir itu hadir dengan keluarganya. Bukan gak mau mereka, tapi lihat tampilan kita. Pengajian toh, penulan pengajian diganti tapi utang gak bayar. Wonge pakun kereng menondong ngotak sembarangan. Jangan tak orang ngaji. Saya aku makin gak ngaji tapi kan keboleh sampean. Kan gitu. Maka kalau pulang dari sini semeringah, semangat, orang yang sakit sembuh, yang punya utang lunas, banyak itu nanti yang datang. Karena apa? Majelis ini solusi, bukan masalah. Kalau balen urunan boleh, balen deket tarian, balen Palestina boleh. Jadi kan kita mau dibahagiakan, mau dimudahkan. Yang bahagia, minimal matinya husnul khotimah. Ya siapa tahu malaikat datang macam puteng gitu. Kita kan nggak tahu. Mudah-mudahan bahagia. Masa kurang itu semua? Saya ingin tanya, selama ini jalur kebahagiaan itu sudah ada caranya? Apa kita masih cari-cari caranya? Boleh? Jenengan itu loh, dalam mencari
kebahagiaan dan meraih kebahagiaan tidur yang tadi saya sampaikan itu, selama ini sudah ngikuti rumusnya yang sudah ada, apa jenengan cari rumus sendiri? Selama ini ngikuti apa? Saya ingin tanya, kita yakin nggak bahwa seperti yang mana ayat tadi, ayat itu di ayat 10 loh Bani Israel, termasuk janji yang disebutkan tadi. Kita selama ini dengan Quran itu menganggap dia rumus dan panduan yang kita harus ikuti, atau sebenarnya kita ini masih ragu dengan itu dan cari-cari yang lain? Oke, secara teori nyari kita lihat. Mudah mana mikir solusi dengan ngikuti SOP-nya dapat solusi. Jenengan kalau bingung di satu tempat, jenengan rata-rata mikir tengok-tengok cari di mana toilet atau melihat di mana petunjuk toilet. Jenengan kalau bingung di satu tempat, sering ngikuti kayak Google Map-nya atau menggok sekenanya. Kalau sudah tahu nggak apa-apa, nggak pakai token. Saya ingin tanya yang terakhir, Pak, Bu, selama ini saya ingin kasih kasus sederhana. Menurut jenengan punya utang 5 juta dengan 5 miliar, kira-kira lebih cepat lunas yang mana? Ayo. Dah iya yang tak pernah diotang atau punya utang tak pernah bisa bayar, itu masalah ya. Coba Bapak dan Ibu, menurut jenengan lebih mudah lunas atau selesai utang yang 5 juta apa yang 5 miliar? 5? Mudah-mudahan punya utang 5 miliar. Le tahu rasana dari masih koni 5 miliar. Ini mana kira-kira ini Pak? Lebih mudah mana? Takut dalam hari yang jam. Oke. Saya yang diem itu jawab sebenarnya apa enggak ya ibu-ibu itu? Jawab ya Bu. Karena diemnya perempuan itu bungkus. Bapak kalau tanya ke ibu, ganti mobil baru Tama. Tuku wis Pak, tak jelas seneni. Ya, sudah 5 miliar atau 5 juta. Secara umum orang jawab 5 juta. Pertanyaannya, itu menurut pikiran dan perasaan kita apa menurut Quran? Rata-rata menurut perasaan. Kalau menurut Quran itu udah ada yang rumit. Saya ganti bahasanya, 5 juta tidak dibantu sama Allah, 5 miliar dibantu sama Allah. Cepat mana? Itu kan mulai ada bahasanya. Ya cepat 5 miliar mau dibantu sama Allah. Maksud saya, kata Quran itu apa saja yang dibantu Allah itu mesti cepat, mesti mudah, mesti gampang. Itu rumusnya Quran. Tapi kalau kita punya utang 5 miliar, tidak pakai rumus ini. Mikir TV, Arya TV, nyari jalan TV, ya peta selpet. Itu tadi Quran. Seperti Palestina. Saya ingin sampaikan di awal apa di akhir baiknya ini Ustaz? Sedikit ulasan Palestina ini mau di akhir apa di awal? Hah? Di akhir aja. Oke, nanti di akhir berbicara tentang apakah kita gunakan Quran ini sebagai pemahaman besar rumus kita. Karena banyak sekali hari ini, apalah Palestina di sini ini. Saya Pak lewat sini ketika teman-teman aksi, saya lewat dengan berbagai komunitas beberapa hari yang lalu. Saya lewat dengan siapa ya? Dia bilang, orang yang dari takut, saya tangkap TV, tak ngangkat. Yes, senang perabatan. Ini Palestina. Itu komentar orang.
Iya enggak? Tak kena timpi. Apa timpi? Ya, nanti kita gimana? Kalau kita ini lemah, yang lain lemah. Baik, kembali kepada barokah yang dimintakan beliau. Ya, mau banyak dak barokah apa sedikit barokah? Ada banyak barokah. Dak iru. Pilihan ini kadang sudah ada, masih diterjang. Kan banyak dak barokah, sedikit barokah. Pilihannya bid'ah. Ngerti bid'ah? Oh, ndak ada pilihannya, dipilih. Coba ibu, kalau milih mantu, ganteng gak suke, elek suke. Dengan bid'ah mana? Dek remahan ya, dek remahanan tak bid'ah. Mun pun min ahlil bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin. Pak, kalau boleh milih, istri jelek solihah, istri cantik kurang solihah. Dia tak jawab saja. Karena jawab bid'ah. Kalau keras ditandai sama bumbun gitu ya. Cari jalur aman. Ya Bapak dan Ibu, sudah kayak gini tuh. Coba, kadang sedikit barokah, banyak tidak barokah. Kalau jenengan itu mau berpendapat sebagaimana putranya Uwais Al-Qarni. Saat Uwais Al-Qarni sudah dimakamkan, tidak ketemu di mana makamnya, karena yang datang ribuan orang, semua datang terlambat karena beliau ditangani oleh penduduk langit berbentuk manusia. Tiba-tiba setelah dikafani di ini, setelah itu kemudian mohon maaf karena mulianya Uwais Al-Qarni ini, sampai pada akhirnya jasadnya tidak diketemukan. Putranya itu termasuk yang menghormat. Setelah menghormat dari putra-putranya itu, ada satu yang mengatakan, abah saya, tanggungan saya. Yang lain mau nanggung, tidak masalah, nggak nanggung tidak apa-apa, tapi ini tanggungan saya. Setelah ditanggung itu Pak, beliau itu, mohon maaf, bukan anaknya yang kaya, tapi anaknya yang bersungguh-sungguh untuk menghormat. Karena itu kemudian ada malaikat yang menjelma manusia dengan mengatakan, baik nak, kalau engkau berkenan, di sana ada 1000 dinar di belakang rumahmu, amanah dari seseorang untuk kamu ambil jika berkenan. Dia tanya, kira-kira barokah enggak? Tamunya diam, enggak jawab. Kamu mau enggak 1000 dinar? Saya mau yang barokah. Oh ya sudah, bini ngedin. Kalau sudah 1000 dinar pasti barokah. Ambil. Enggak, beliau enggak jawab. Setelah lagi selesai menghormat semua ibunya, bulan depan datang lagi beliau itu. Ada nak 100 dinar. Siapa tahu kamu butuh. Dari 1000 turun ke 100. Jika saya kelem. 100, ngomong lumayan 100. Engkau kayak sak dinar itu. Ya, tapi barokah Anda. Beliau itu. Datang yang ketiga, yaitu nak, kalau kamu masih butuh walaupun sedikit, ada 1 dinar. Beliau tanya lagi, kan? Kalau 1 dinar, barokah dah. Yang itu barokah. Maka besoknya beliau bangun tidur, diambil 1 dinar itu. Kayak apa ini? Karena yang didik saya udah belum 100 dah belum. Barokah. Tapi ini barokah. Bingung dia. Datanglah ke pasar. Di pasar itu ada ikan 2 dijual gitu. Beli ikan itu, kalau tidak tahu apa arwana, apa kancra,
atau ikan apa, pokoknya ikan itu dalam kondisi hamil dua-duanya. Setelah kondisi hamil itu tidak tahu mau beli saja. Orang itu ditanya, berapa Pak? 1 dinar. Tidak kurang, tidak lebih. Saya nggak jual kecuali dengan harga itu. Kalau kamu mau ambil 1 dinar. Disanya 1 dinar. Dia naik ke Ponsongko, ambil, bawa pulang, di PTT Pak. Oh, nona iwak lo, juga dua, PTT deh, PTT Pak. Nah, perutnya itu isi telur dan ada mutiara di dalamnya itu. Kok ada ikan ada mutiaranya? Itu ikan barokah Pak. Untuk berjanji menlelaku. Insya Allah pasti akan nemu yang barokah. Iya, sibuk tapi itu apa nah? Karena berarti itu uangnya kurang barokah itu. Setelah disimpan itu dikasih tahu istrinya. Apa ini? Nggak tahu. Bukan itu ada giniannya gitu nih. Apa ini untuk saya katanya. Untuk ngetirep Pak, anak genap itu Pak. Apa ya katanya? Berkilauan. Disimpan. Setelah disimpan itu Raja Syam itu mimpi malam Pak. Diimpiin oleh Allah. Apa mimpinya? Kamu kalau ingin kerajaan ini berkah sampai ke 7 turunan, kamu harus punya mutiara yang Allah titipkan di ikan. Mutiara pasang ini akan menjadikan Allah memberkahi kerajaan. Bangun Pak. Dan setelah dibangun mutiara ikan itu, ada di namanya Fulan bin Fulan COD ke sana. Datanglah utusan kerajaan Pak, datang ke sana. Apa katanya? Ya Fulan gini, benar Fulan bin Fulan, benar ini benar. Kan orang kerajaan kalau datang kayak presiden datang ke kita Pak, kan ada macam-macamnya, ajudannya macam-macamnya itu. Wah, Masya Allah, bingung dia, ada apa kesini? Dah, ada yang ngasih petunjuk suruh kesini. Benar namanya? Ini benar nih. Saya tanya, jenengan pegang mutiara enggak? Kaget dia Pak. Nggak tahu ya, coba. Saya tahu cuman bininya Pak. Terus, iya ada. Boleh enggak kami melihatnya? Untuk apa Tuan? Enggak, saya perintah raja untuk melihat apakah mutiara itu ada di sini. Ya, sebagai, kata beliau itu, sebagai bentuk awal Anda diundang kerajaan. Maka saya mohon izin, saya pinjam dulu mutiaranya. Iya silakan, ini mutiara. Dikasih 1 Pak. Sampai ke kerajaan, raja itu tahu, masih tahu. Kembali lagi utusan ini, dia bilang, kamu punya 1 saja. Iya saya punya 1. Yang 1 istri saya. Ini kata raja 2, kamu pasti punya 2 ini. Iya ini istri saya. Sekarang kemas-kemas semuanya, bawa raja, pengen bawa itu semua menghadap raja. Subhanallah Pak, apa yang terjadi? Ngapunten. Beliau datang ke sana itu sambil didudukkan di saja begini. Ini namanya mutiara, tidak ada harganya. Ini datang dari Allah seperti ini. Maka dikatakan begini, kalau ya hari ini saya mohon, saya tidak akan membelinya karena tidak ada harga yang bisa menembus ini. Oleh karenanya, sebagai bentuk terima kasih engkau mempercayakan ini, simpen saja di kerajaan, maka kamu pindah dengan seluruh keluargamu ke kerajaan, saya kasih separuh. Sedih mana sedinar gila oleh tanah seberi ini. Luar biasa. Dan seluruh keluargamu menjadi keluarga saya. Dan itu bukan harganya, itu hanya bentuk terima kasih. Kalau dapat yang kayak gini Pak, asik ini Pak.
Makanya mudah-mudahan nanti boleh cukup udah mutiara. Mutiara pasti barokah gitu. Oke, mutiara berkah itu begitu. Itulah kenapa Nabi mendoakan bukan banyak anak, bukan banyak harta dalam pernikahan. Apa yang didoakan? Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika pagi-pagi orang-orang juga mengatakan barokah fi bukuriha, kalau bisa berkah. Karena berkah itu bimakna dasar subutul khair, kebaikan itu ada di dalamnya dan optimal berkembang. Kalau bahasa sederhananya mekar, Pak, atau mekrok. Apa ya? Kayak saya nih, Pak, barokah ini. Barokah berkat itu tak tahu lah. Pokoknya barokah. Nah iya, barokah itu, Pak, barokah itu kayak kelapa gitu loh. Kalau dibuka isinya sepet. Mutiara, ada kelapa, riwayatnya berapa mutiara itu. Maka jangan ngambil kelapa, nanti adanya teken. Ya, itu di kulit luarnya itu kenapa dibikin tebal, Pak? Namanya sepet. Apa? Karena barokah itu kalau menurut teori kelapa, barokah itu yang pertama ditinggikan, Pak. Di antara cirinya itu ditinggikan, walaupun sekarang sudah ada hibrida, Pak. Tapi rata-rata dulu ditinggikan. Karena apa? Setelah ditinggikan mau dijatuhkan. Barokah itu siap tinggi dan siap jatuh. Artinya orang yang tinggi itu mau jatuh. Kalau di bawah mau terangkat. Itu begitu. Terus naik turun begini. Maka disiapkan sepetnya. Nah, setelah dibuka sepetnya, ternyata ada yang namanya, kalau barokah itu dia ketemu namanya sakinah. Sakinah itu atos, Pak, ketentraman, kebenaran. Baru dibuka lagi ada dalamnya mawaddah. Apa yang sering dinikmati luarnya? Ya kelapanya, ya degannya. Tapi di dalamnya itu ada santan, namanya roh. Makanya konsepnya sakinah itu cuma dua, mawaddah warohmah. Mawaddah itu apa? Menyukai semua kelebihannya, mensyukuri semua kelebihannya. Kalau rahmah, mensabari semua kekurangannya. Jadi kan sudah di fase mana? Mawaddah apa sudah rahmah? Bu, jenengan itu lebih banyak bersyukurnya apa bersabarnya bersama bapak itu loh? Aduh lah, dulu jenengan menikah dengan rasa syukur apa sabar? Syukur. Terus menjalani sampai hari ini dengan syukur apa sabar? Ya bagus sudah berarti. Berarti jenengan tebak kesan tener lah. Tinggal jenengan kelola santannya, jangan dibiarkan jadi kolesterol. Kelola, campur dengan teweng, campur dengan iwak pe, nyaman iwak pe, iya, campur dengan pisang, aduh enak-enak semua. Bodak santannya tak nyaman, Pak. Campur soto, campur koya. Iya ada koya menonton lah. Ya, mohon maaf. Ya, kalau jenengan itu mohon maaf, jenengan itu selama ini bersyukur, berarti jenengan akan terus bersenang-senang. Mohon maaf, agak akan ketemu masa sabar itu. Tapi kalau syukurnya sudah hilang, pasti harus melewati masa sabar. Jenengan itu suka min ahlul anugerah atau min ahlul musibah sebenarnya sukanya? Hadis nabinya sahih, ahlul musibah itu dahulu lebih masuk surga, lebih tinggi surganya dibanding ahlul syukur, Pak. Ahlul sabar dengan ahlul syukur itu surganya lebih tinggi ahlus sabar. Jenengan mau yang mana? Hah? Fasabrun jamil. Berarti saya bacakan jenengan beda jenengan, innallaha ma'as sabirin, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi
hisabin. Jenengan akan didampingi Allah terus dan diberi pahala yang tak pernah terputus. Makanya banyak orang jadi wali itu karena istri, Pak. Jenengan mau jadi wali enggak karena istri? Wali sabar, wali kutub nanti itu kan, enggak tahu kutub utara apa kutub selatan. Jadi kan itu akan jadi bener. Karena banyak cerita seorang wali itu diangkat kewaliannya hanya sabar mendekat. Mohon maaf, sabar itu kira-kira butuh kesenangan apa butuh ketidaknyamanan, Pak? Yang disebut sabar itu karena dikasih diuji dengan ketidaknyamanan apa dengan nyaman? Nah, itu kan. Tuh, palang dile. Berarti jenengan kalau dapat istri, Pak, yang begitu, jenengan bakat tadi wali. Meneng aja, wali. Minimal wali murid. Ibu ingin mau jadi wali juga, Bu. Kalau Nabi tidak bisa. Kalau wali, saya tidak tahu nih, wali perempuan ada di wajah. Tapi minimal ya, kekasih Allah. Berkenan ya. Mau jalur yang indah apa jalur yang gelagat? Mau pakai syukur apa sabar? Oh, nggak bisa. Jalurnya satu-satu dulu. Nggak bisa dua-duanya terus ke sini gitu. Nggak bisa. Ibu kalau sudah jalur keluar, jangan jalur masuk. Kalau di jalur kanan, kalau kiri. Jangan ngekot ke sana, ngekot ke sini. Tabrakan nanti gitu. Ya, Bu, sederhana saja. Ibu lebih suka masuk surga dengan kesabaran apa dengan kesyukuran? Tapi syukur itu masuk belakangan. Semua ahlus syukur, semua ahlul nikmah itu rezekinya belakangan. Lihat hadisnya itu. Siapa itu yang punya melik-melik ya Rob sampai di sana? Itu ahlul musibah. Kenapa sampai begitu? Ya karena kesabarannya. Dia tidak bisa ganti dengan sholat. Karena pada saat sholat, mereka yang kaya sholat, miskin juga sholat. Tapi dia menanggung perasaan yang kamu tidak tanggung. Kamu tinggal nyong dia neneng, ayo bi betul. Kita ngaji aja ya Ma. Ngaji dong. Itu sabarnya Pak. Itu udah dapat dibagi nyong itu konten naik hati ini 10 juta teh tatang sama nih. Nyaman lah nyawa. Serius ada. Bu, mudah-mudahan min ahlul musibah atau min ahlul nikmat. Lebih suka bapak kaya apa miskin? Oh iya. Tak bakat berarti Pak. Tak bakat itu. Tak bakat. Lebih benar. Memang subhanallah, memang harusnya dibahagiakan gitu. Tapi kira-kira apakah kalau miskin nggak bisa bahagia? Nah iya, kalau miskin bahagia kayak tambah bahagia, milih mana? Ya milih yang bahagia. Sudah dibilang milih tengah bahagia, milih kaya bahagia. Itu limited edition. Angin nyarinya, ganteng terus sukses, jarang Bu. Kayak pinter, kayak ayu tapi pinter. Saya kayak ayu untuk goblok. Nggak setengah kadang. Mango. Kadang mohon maaf perempuan, mohon maaf nggak begitu bagus fisiknya, tapi tahes badannya. Suruh kerja siap, suruh sana siap, mau diapakan siap. Kadang ayu, aduh ya ronyi. Iya kayak motor ya. Ditumpahi sekali ke bengkel 3 hari. Itu mohon maaf, tapi mudah-mudahan ini kokoh semua. Nah, bentar, jam berapa ini? Mana kalau belum? Lah baca melolo. Saya ingin dudukkan ini supaya jenengan luar biasa menjadi pulang dari ini yang terbaik. Pak, Bu, saya ingin sampaikan. Kuncinya sedikit saja, yang penting nanti dilakukan. Pakai kunci banyak mau dilakuin. Megang kunci, tak bisa dipakai. Kenapa ya kuncinya tidak dipakai? Lewat jendela maling melulu. Sudah ada kuncinya. Pak, Allah itu aneh dalam beberapa berita di Quran itu. Allah itu, kenapa saya judul itu anugerah dan musibah saya satukan?
Kita pasti semuanya seperti yang beliau katakan. Kita itu seneng anugerah, tapi tidak begitu senang dengan musibah. Kok bisa langkahnya sama tapi berhindar dari yang sama? Karena gini, ada makhluk Allah itu yang diciptakan berpasangan tapi tidak pernah bertemu dalam satu kesempatan. Kadang ada Pak cipta kayak alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ada yang wa kullan ja'alna zawjaini la'allakum tashkurun. Allah itu kalau kasih biasanya berpasangan. Tapi ada pasangan itu yang model mata Pak, dekat gitu tapi tidak pernah bertemunya rusak, tak berjanji tempo aki lah. Di sini petengah deh, tidak bisa. Dia dekat bersinergi tapi tidak pernah bertemu, kayak rel kereta api berdua tapi tak pernah sejalan. Ada model yang gitu. Maka ada model dia ketemu di rumah tapi bapak kemana, ibu kemana, salipan melolong, ingat ATM, ketemu di saat ngambil duit. Onda bensin warnanya lewar loh ada yang bong bensin mulut ada mole ngisi apa, ngisi amunisi, makan, ketemu, setelah itu tidak ketemu lagi. Ada yang kayak apartemen, waktu tidur ketemu, kalau tidak tidur tidak ketemu sudah. Ada telinga, agak jauh juga nggak pernah bertemu. Tapi yang ini herannya, berpasangan tapi tidak pernah bertemu satu dengan yang lain, saling mengalahkan. Kalau kamu di situ saya nggak mau. Kalau kamu di situ, kalau kamu datang aku pergi. Kalau kamu pergi baru aku datang. Ya, ada pasangan. Coba lihat surah Al-Lail. Allah bersumpah. Wal-laili idza yaghsha, pasangannya wan-nahari idza tajalla, pasangannya siang itu apa? Pernah ketemu dua-duanya? Pernah ketemu? Malam dan siang itu jadi satu? Allah sudah kasih tahu walal-lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Malam siang itu seperti berkejaran, Pak, tetap tidak pernah ketemu. Ketemu sedikit di masa remang. Halal dan haram pernah bertemu enggak? Iki haram Mas, tapi rodok halal. Ya halal sih Mas, tapi rodok mohon maaf. Atau bahasanya, tidak tahu LMI, ada non halal gitu. Atau non haram. Saya tidak tahu bahasanya apa. Ada enggak Pak yang setengah halal setengah haram? Aslinya kan tidak ada. Coba. Atau setengah siang setengah malam. Atau mohon maaf, setengah gelap setengah terang. Remang, bahaya. Makanya di mana-mana kan subhat itu ya percampuran antara sesuatu yang tidak perlu bercampur. Maka kalau sudah remang itu jangan pernah masuk. Coba lihat ayatnya berikutnya gimana? Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ini pasangan. Tapi kalau saya tanya, kalau laki pasti laki apa setengah perempuan? Jengki. Ada enggak Pak yang setengah laki setengah perempuan? Nggak ada. Iya bencong laki. Nggak tak tahu ke bencong betua. Kau lendikan cemol yang gini laki, jangan aku main lo, you ada laki. Cuman bergaya perempuan, tapi hakikatnya
Ya laki, mun bini, ya bini. Maka lembok beda laki beda, beda mini beda, beda bini beda, beda jengki beda. Jengki itu setengah laki. Dah. Anehnya itu Pak, kalau orang itu sudah dapat anugerah barokah, tidak akan kena musibah. Hari ini jenengan anggap ini terang apa gelap? Saya ingin tanya, begini ini gelapnya ada enggak? Ada. Tanyanya sembunyi di mana? Pernah enggak tiba-tiba korplok koran ada 6 ada 7 gelap datang, saya mau ikut deh gitu. Gelap hitam itu jalan gitu, pernah enggak? Ya. Enggak pernah. Tapi colok lihat, kalau malam gelap apa terang? Kalau malam gelap, keliru dah. Kalau di sini malam rata-rata gelap apa terang? Mohon maaf Pak, gelapnya ada nggak? Ada. Kapan datangnya gelap? Ada yang malam nggak gelap itu, ada malam nggak malam tapi gelap. Coba bisa bertemu kan? Mohon maaf, terang dan gelap kita bisa bertemu barengan enggak? Gak bisa. Begitu terang, gelapnya hilang. Begitu gelap, maka divisi gelap apa? Tuh divisi-visikannya. Saat gelap itu berarti tiada cahaya. Seperti sedih dan senang bisa bercampur nggak jadi satu? Coba pengalaman ibu-ibu. Sedih dan senang itu bisa bercampur jadi satu nggak? Kalau bisa mukanya gimana? Coba, saya ingin tahu. Ekspresi setengah sedih, setengah senang di rumah, nangis tapi di rumah. Saya tidak pernah bisa. Artinya orang senang itu berarti gak susah, orang susah berarti nggak senang. Orang laki bukan perempuan, orang perempuan berarti sama seperti ayat yang disampaikan oleh Allah. Kalau dia dapat anugerah berarti hilang semua musibah. Karena anugerah dan musibah itu tidak pernah bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada nggak orang dapat anugerah sekaligus musibah? Saya ingin tanya sekali lagi, Bapak anugerah murni apa musibah murni? Nah, kan berarti nggak ada musibahnya. Kalau anugerah berarti bukan musibah. Musibah datang itu setelah anugerahnya hilang. Nah, Quran itu Bapak dan Ibu memberitahu hal yang tidak nyaman, bentuknya musibah. Kayak mohon maaf, diapresiasian di akhirat itu nyaman sudah. Nyaman itu kalau kita ngomong bagian ketidaknyamanan di akhirat itu namanya apa? Simbol besar badannya namanya apa? Neraka. Neraka itu ada nyamannya enggak? Enggak ada Pak. Dari ujung kiri sampai ujung kanan, bawah ke atas, enggak ada semuanya. Enggak nyaman. Isinya musibah semuanya. Tapi kalau ngomong yang lain, yang nikmat-nikmat namanya apa? Surga. Apakah di surga ada kesedihan? Apakah di surga ada kecemburuan? Makanya kalau Bapak nikah lebih dari satu boleh? Astagfirullahaladzim. Di surga maksud saya. Nggak ada la yasma'una fiha lagwan wala kidaba. Itu jelas. Kan ada di dunia. Ya, kalau cemburu ya di dunia ada apa-apa. Karena kata Rindra, kalau tidak ada cemburu dunia ini lonjong. Tidak bisa bulat, jalannya mesti. Karena ada cemburu, langsung masih ini ya. Ledak gitu. Bagus itu nyaman, ada seninya. Ya, sekarang ini sampai ulama mengatakan ini. Semua saya ingin tanya, yang pasti kan akhirat. Yang dunia ini hukumnya pakai apa? Mungkin. Kalau yang pasti akhirat, kalau dunia mungkin, maka tidak boleh memastikan di dunia. Makanya Nabi pun tidak boleh mengatakan besok datang atau pasti datang,
ayat. Makanya ditegur sama Allah menyatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qadan illa. Nah, maka kalau sesuatu di dunia bersifat mungkin, jangan memastikan secara mohon maaf verbal, tapi keputusan boleh, tapi ngomong enggak boleh. Saya ingin benar-benar kita benarkan narasi kita. Contoh, bapak itu bu pasti setia apa mungkin setia? Udah tidak nyaman ini jawabnya. Enggak, saya ingin ngasih jenengan supaya hidup di dunia ini jangan dipastiin, supaya jenengan nggak kecewa. Berikan ruang dia, sesoleh apapun dia manusia sebagaimana saya. Selalu diinterogasi, Abi mau nikah lagi enggak? Ya enggak. Sekarang apa seterusnya? Iya sekarang. Besok? Oh besok gimana ya? Apa bisa menentukan? Jangan beralibi, aku butuh ketegasan. Bu, saya ingin tanya kepada ibu. Ibu itu bahasa kepada bapak selamanya ini membahasakan bapak itu pasti setia atau mungkin? Halo? Ya makanya itu. Maka percayai beliau 100%. Perkara beliau mengkhianati ibu itu keputusan dia dan tanggung jawabnya di depan Allah. Kan yang dosa beliau, yang ini beliau. Kalau ibu kira-kira bersama beliau pasti bahagia apa mungkin menderita? Mungkin. Ya, artinya mari. Bahasa dunia itu mungkin. Karena itulah kemudian ya, walaupun itu mungkin dipastikan petunjuknya oleh Quran. Jadi Quran itu la yukhliful mi'ad. Pokoknya jenengan lakukan lampahnya itu pasti benar. Kalau itu nggak dapat berarti ada SOP yang kurang. Pertama, di dunia itu ada yang namanya apa di dunia ini? Mohon maaf, orang itu kalau apakah setiap orang itu pasti bahagia atau mungkin bahagia? Yang benar mungkin. Yang kaya pasti bahagia apa mungkin menderita? Oh, belum kaya berarti kita ini ya. Coba Pak, coba lihat. Sekarang di Quran mengatakan begitu. Jenengan tinggal. Semua ketidaknyamanan tidak ada padanannya yang lain. Makanya di Quran disebutkan yang tidak nyaman di dunia kalau di akhirat namanya nar, kalau di nyaman itu di akhirat namanya jannah. Ketidaknyamanan di dunia gak ada namanya karena tidak pasti. Kadang itu orang kayak seneng tapi di tengah senengnya ada tangis. Kadang di tengah nangis tiba-tiba nguyu. Mohon maaf, nangisnya orang sedih dengan nangisnya orang terharu sumbernya sama enggak? Menggunakan matanya sama enggak? Sama. Air matanya sama enggak? Sama. Tapi jenengan bisa bedakan enggak nangis sedih dengan nangis orang terharu? Ibu itu kalau lihat anaknya hafal Quran tasmi 30 juz pasti nangis. Kenapa? Saya berkali-kali nangis ngelihat anak itu tasmi 30 juz sendirian di depan orang tuanya. Begitu selesai tamat nangis. Saya ingin tanya, nangis sedih apa nangis bahagia? Itu meweknya sedih sama bahagia itu sama enggak? Gayanya sama enggak? Oh bodoh. Wonge bodoh. Lah iya, tapi warna rasanya air matanya beda. Kalau sedih itu dingin, kalau bahagia itu hangat. Coba nanti ditemek ya Pak. Nangis apalagi sudah tidak lagi menangis Pak, itu sudah tidak bisa diceritakan. Ya coba nangis dan bahagia. Karena kadang itu orang koyo yang guyu tapi kok sedih, kayaknya sedih tapi yang guyu. Artinya, maka dipastikan oleh Allah semua ketidaknyamanan dikasih wadah namanya syaqq. Ingat-ingat gitu. Wadahnya apa? Syaqq. Syaqq itu ketidaknyamanan di sini, ketidaknyamanan di sini, ketidaknyamanan di sini, dan tidak nyaman di lingkungan namanya syaqq. Itu yang namanya musibah yang kena kita. Nah,
Allah sudah ngasih tahu, kalau ada sako berarti gak ada bahagia. Kalau bahagia sakoknya pergi. Gitu. Ini kenapa saya sampaikan pecah di tengah. Kalau barokah, insya Allah semuanya nanti diberikan yang terbaik. Kalau barokah tidak campur dengan musibah. Yang pertama, sekaligus di ini di apa namanya, di swab lah. Ini ilmu swab dari Quran. Yang pertama kata ulama, wala yajtimus syaqqa ma'ad du'a. Nanti jangan lihat, orang yang dapat keberkahan banyak dan tidak akan pernah kena syaqqa hidupnya itu, satu, dijaminkan ke orang yang ahli doa. Artinya dugaan pertama kita kalau musibahnya berurutan berterusan dalam hidup kita, dugaan pertama orang itu nggak rajin doa. Karena orang yang rajin doa dijamin oleh Allah terhindar dari namanya syaqqa. Lihat Nabi Zakaria di dalam surah Maryam. Coba lihat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan selamanya ya Rob, aku tidak akan pernah kecewa atas doa-doaku. Saya ingin tanya, kecewa itu bagian dari syaqqa enggak? Saya ingin tanya, kecewa itu bagian dari syaqqa enggak? Iya, bagian. Maka kalau jenengan sudah mulai kecewa berarti sudah kena syaqqa. Dugaannya jenengan kurang banyak doa. Karena orang yang rajin doa, janji Allah tidak akan ketemu syaqqa. Kalau ketemu syaqqa, dugaan pertama kurang doa. Tapi ingat, disebutkan di Quran ini 6 dan hanya 6 dan hanya 6. Kalau tidak percaya nanti baca dari awal sampai juz 30. Tidak nemu mana, yo 6 ini sudah. Yang kedua, wala yajtami'u syaqqa ma'a birril walidain. Kalau doa itu kok masih kena syaqqa, maka jenengan harus curigai sebab kedua. Apa? Allah jamin orang tidak kena syaqqa, penuh dengan anugerah dan barokah hidupnya kepada siapa? Orang yang kena syaqqa yang kedua menurut Quran, selain orang yang tidak rajin doa, orang yang tidak baik hubungannya dengan kedua orang tua. Artinya orang tua ini menjadi indikator apakah akan dilimpahkan keberkahan kepada hidup kita, apakah akan dijejerkan musibah-musibah itu kepada kita. Ingat, Nabi mengatakan tidak ada dosa yang didahulukan siksanya melebihi uququl walidain. Jadi kalau jenengan itu nemu orang kok sedih, tanya pertama, kenapa sedih terus? Ini ngomong tentang penderitaan, jenengan kasih tahu. Satu, gimana? Jenengan sudah rajin doa belum? Rajin doa saya luar biasa, luar biasa. Kalau saya doa itu sampai lama. Tanya kedua, gimana hubungan dengan bapak dan ibu? Langsung dia, itu masalahnya dah. Langsung jenengan bilang, itu masalah. Ketemu sudah, tidak saya indikator banyak-banyak. Terus saya harus gimana? Datang ke ibu, sudah gak ada. Datang ke makamnya, bapak masih ada. Sana, senangin orang tua, senangin sudah orang tua. Nanti Allah akan senang. Karena apa? Apa kata Al-Quran juga masih dalam surah Maryam. Wa barran biwalidati wa lam yakun jabbaran 'ashiyya. Walang janggung jabbaran syaqiyya. Jelas itu ketemu syaqqa. Konteksnya Nabi Isa, aku sangat membaiki hubunganku dengan ibuku dan selama hidupku aku tidak kena yang namanya kecelakaan syaqqa. Berarti kalau kita
Ingat, kalau kita ingin mencari atau membantu siapapun, menurut Quran kalau datang masalah, satu tanyakan kualitas doanya, yang kedua kualitas hubungan dengan orang tua. Lalu bilang, orang tua saya bagus Ustaz, Masya Allah ini semua, kok masih sakok? Ini doa yang ketiga. Maka jangan pulang dulu, nanti ilmunya 20%. Oh, tak ketemu deki analisa tadi ya. Kita full. Yang ketiga, menurut jenengan kira-kira apa? Ketemu nggak ayat? Coba dilihat. Di awal-awal ini, salah satu nama suratnya adalah nama Rasulullah. Kira-kira surat apa? Surat? Memang Nabi namanya Ahmad. Surat Muhammad, iya, tapi tidak di situ. Cari lagi. Selain nama Muhammad, Rasulullah namanya siapa? Hah? Betul. Namanya Toha. Di mana kita lihat? Di surat Toha. Ayat berapa? 1 dan 2. Ketemu kata syaqqa itu ketemu di situ. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Ini yang menjadikan Sayyiduna Umar kemudian kelepek-kelepek dan akhirnya masuk Islam. Apa? Yang ketiga, orang yang penuh dengan keberkahan, dijauhkan dari semua jenis musibah, yang penuh kehidupannya dengan anugerah, orang yang baik hubungan dengan Al-Quran, tilawatan, hifdzan, wa amalan, wa tatbiqan, wa da'watan, wa jihadan. Orang yang dengan apapun dia nyambungkan dengan Quran, dengan telinga, dengan mendengar, dengan baca, dengan lisan, hafalan, dengan pikiran, berjuang dengan tindakan, dan mendakwahkan dengan jiwa dan raganya, orang ini tidak akan ketemu syaqqa. Siapa yang jamin? Allah. Ini ahlul Quran kok kena syaqqa? Berarti ya yang lain belum disempurnakan. Qurannya sudah bagus, biembuk, enggak bagus. Ini sudah 3. Pelan-pelan ya, mudah-mudahan hafal. Yang keempat, wala yajtami'u syaqqa ba'a ittiba'il huda istiqomatan. Siapa orang yang tidak akan pernah syaqqa? Itu orang yang istiqomah mengikuti petunjuk Allah. Maka di ayat yang ini disebutkan qulna bitu minha jami'a imma ya'tiyannakum minni huda fama tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kok gak ketemu syaqqa-nya? Ayat yang lain. Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Itu ketemu di Toha. Orang yang mengikuti pasti dia tidak akan tersesat dan tidak akan pernah bengong, resah, gelisah. Mohon maaf, kalau kita selama ini kena masalah, resah dah? Resah apa tenang? Resah. Padahal judul orang yang beriman kalau kena masalah itu tenang. Kalau imannya benar loh. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Apa jadi Allah? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang beriman itu sangat tenang hidupnya dan tidak panikan. Kalau kita kena masalah, panik. Sudah iman? Nah, ini perenungan-perenungannya banyak sekali. Bon, sekarang yang keberapa? Yang kelima. Ditulis Bu? Alhamdulillah. Bapak dihafal ya? Oke, Bapak ini hafalannya luar biasa. Deki tanya apa? Tak tahu kalian bukan sekolah lah. Yang kelima, luar biasa coba. La yajtami'u syaqqa ma'a khasyatillah. Tidak akan pernah ketemu musibah, banyak anugerah terus orang-orang yang
punya rasa takut kepada Allah. Spesifik takut. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, yang gitu itu, takut kepada Allah. Maka apa kata Allah? Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajan. Nah, itu yang atqa, yang terakhir. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa sayujan. Ingat, saya dzakaru mayasya surah apa? Juz 30 itu. Kenapa kira-kira? Saya ingatkan tentang banyak orang yang mendapatkan peringatan dari orang-orang yang takut kepada Allah. Fasilitas takutnya kepada Allah asayujannabuhal ashqa. Karena ayat ini kadang membingungkan. Kalau enggak atqa, dan ashqa. Makanya kadang kita suka dulu. Kenapa? Karena baca ini bulat, baliknya ke kulu. Jadi rujukan. Coba, orang yang atqa, orang yang khosyatillah, selalu kehidupannya terus-menerus menggunakan fi'il mudhari' itu loh. Hari ini dan seterusnya dari semua jenis ashqa. Ya, dari semua jenis ketidaknyamanan. Baru yang terakhir adalah wasaijan, orang-orang yang menjaga terus keimanannya dan ketakwaannya. Tadi Fa'anzartukum naron taladzza, aku ingatkan kalian dengan api yang menyala-nyala, la yaslaha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal. Ayo, ashqa atqa? Atqa. Siapa? Orang-orang yang bertakwa. Coba diingat-ingat, 6 itu orang yang dijauhkan dari semua jenis musibah. Dokter harus hafal dulu Pak teori. Dek, bentar ya Dek. Ini Quran ini Dek, tapi lupa saya Dek. Lupa resep gimana? Ya, ingat-ingat. Kalau Ibu, coba Bu, baca Bu. Satu apa Bu? Ya. Terus? Terus? Terus?